ke-9. Malam itu, halaman dalam Chan. Boom! Ledakan keras meledak, dan seiring dengan kekuatan spiritual yang kuat, semua orang di keluarga Chan terbangun. Chan Yun langsung menuju halaman dalam, matanya sangat serius. Nafas tahap pembentukan ramuan. Pembunuh? Ekspresinya sangat cemas. Chan Daozhen sekarang adalah pendukung keluarga Chan. Tanpa dia, Chan Guang dan dua orang kuat itu mungkin tidak mau menuruti perintah keluarga Chan. Penuh kebencian. Siapa ini? Banyak orang juga berlari cepat menuju halaman dalam, terlihat sedikit cemas. Ketika Chan Yun memasuki halaman dalam dan melihat sosok di halaman, Chan Yun tercengang di tempat. Chan Daozhen. Aura panggung Danji terpancar dari tubuhnya. Bagaimana mungkin dia benar-benar berada di panggung Danji? Ini! Chan Shan yang mengikuti dari dekat tercengang saat melihat pemandangan ini. Matanya selebar lonceng tembaga dan dia bisa memasukkan telur ke dalam mulutnya. Chan Dao sedang dalam masa pembentukan ramuan. Pada usia ini adalah tahap pembentukan inti, dan tidak ada seorang pun di seluruh kota Menghe, bahkan Lembah Bintang 7 mungkin tidak memiliki murid seperti itu. Lembah Bintang 7 adalah sekte yang paling dekat dengan kota Menghe, sangat kuat, bahkan dikatakan ada biksu pada tahap jiwa baru lahir ke atas. Chan Yun dan Chan Yun saling memandang, dan mereka bisa melihat ketidakpercayaan dalam ekspresi satu sama lain. Mungkinkah bakat kultivasi Chan Daozhen sebelumnya hanyalah penyamaran? Orang tua itu sempat menunjuk kepala keluarga yang baru sebelum dia meninggal. Tapi dia tidak pernah mengatakan apapun. Mungkinkah dia sudah mengetahui situasi Chan Daozhen? Ada banyak keraguan di benak kedua orang ini. Kepala keluarga sebenarnya sedang dalam tahap pembuatan pil. Pada saat ini, seruan terdengar di telinga mereka berdua, dan anggota keluarga Chan lainnya juga datang untuk mendukung. Reaksi mereka mirip dengan reaksi Chan Shan, dan mereka semua terus berseru. Tuan, bukankah dia berada di pelatihan Ki tingkat kedua? Mengapa dia berada di tahap pembentukan inti? Ya Tuhan, saya masih sangat muda dan dalam tahap pembentukan inti. Apakah saya tidak sedang bermimpi? Ayo dan berikan tamparan padaku. Pop! Kamu benar-benar memukulku. Oh! Itu sangat menyakitkan. Di tengah kerumunan, mata Chan Xiang sangat serius. Dia dianggap sebagai orang paling berbakat di keluarga Chan, tetapi sekarang dia hanya berada di tahap kedua pembangunan fondasi dan masih jauh dari tahap pembentukan pil. Chan Daozhen adalah rekannya, tetapi sekarang dia jauh melampaui dia. Ini. Chan Xiang langsung dipukul. Tuan! Seruan Chan Yi terdengar lagi. Dalam 2 hari terakhir, dia merasa pandangan dunianya akan runtuh. Sebelum dia bisa mencerna berita terakhir, hal berikutnya yang mengejutkannya datang lagi. Chan Daozhen menenangkan kekuatan spiritual di tubuhnya, melihat ke halaman yang penuh dengan orang, dan berkata dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tidak perlu berlatih? Chan Yun menelan ludah dan bertanya dengan sedikit ragu. Tuan keluarga, apa tingkat kultivasi Anda? Tiba-tiba, mata semua orang menatap Chan Daozhen. Mereka semua sangat penasaran mengapa pemimpin keluarga yang dulunya sampah ini bisa mencapai tahap pembentukan pil dalam sekejap mata. Chan Daozhen tampak tenang. Tahap pembentukan pil baru saja menerobos, seperti yang Anda lihat. Setelah menerima konfirmasi, suara terengah-engah terus terdengar, dan anggota keluarga Chan terkejut lagi. Itu benar. Sulit dipercaya. Chan Yun menarik nafas dalam-dalam dan terlihat sedikit bersemangat. Di usia yang begitu muda, orang seperti itu bisa disebut monster. Dengan Chan Daozhen yang memimpin, keluarga Chan mungkin dapat mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya kali ini. Chan Daozhen tidak menjelaskan banyak tentang kultivasi, dan Chan Yun tidak terus bertanya. Chan Daozhen melambaikan tangannya. Berhenti mencari, kembali dan berlatih keras. Setelah mendengar ini,
Chan Xiang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan hanya satu pikiran di benaknya. Praktik. Terobosan Chan Daozhen ke tahap dan formasi sangat mengejutkan. Hal yang sama berlaku untuk murid generasi muda lainnya. Mereka buru-buru berlari kembali dan mulai berlatih dengan gila-gilaan. Awalnya mereka berencana untuk menggunakan sumber daya pelatihan yang dibagikan kepada mereka dengan hemat. Tetapi sekarang mereka tidak memiliki gagasan seperti itu sama sekali. Saat Chan Daozhen menerobos tahap pembentukan inti, nilai keberuntungan keluarga segera meningkat menjadi 51. Benar-benar keterlaluan. Kemampuan bermain bola salju sangat kuat. Keesokan harinya, dini hari. Ada kabut tipis antara langit dan bumi, seolah tertutup selubung, menambah sedikit misteri, dan kota Menghe berangsur-angsur menjadi hidup. Sejak keluarga Chan mengambil alih properti keluarga Sun, Chan Yun menjadi sangat sibuk. Chan Daozhen hanya meminta Chan Guang untuk mengikutinya setiap saat. Dengan periode pembentukan pil yang lengkap untuk membantunya, banyak hal akan lebih mudah untuk ditangani. Lotre berhasil, satu orang dianugerahi pelindung jiwa baru lahir tingkat menengah. Lotre berhasil, 5 juta batu spiritual tingkat rendah diperoleh. Lotre berhasil, ramuan perantara tingkat kuning diperoleh dan 600 pil guiwan diperoleh. Melihat lotre ini, Chan Daozhen He juga menghirup udara. 3 hari, hanya 3 hari, keluarga Chan memiliki biksu tahap jiwa yang baru lahir. Dulu perkembangan keluarga Chan didasarkan pada naik kereta dorong, namun kini mereka terbang langsung. Terlalu cepat. Chan Daozhen khawatir anggota keluarga Chan tidak akan mampu mengikutinya. Kemarin malam, level kultivasinya juga berhasil menembus level pertama ke level ketiga. Jika ini terus berlanjut, paling lama hanya butuh beberapa hari baginya untuk menembus tahap Nascent Soul. Selain Nascent Soul Guard yang ditarik, ada juga pil guiwan dan batu roh tingkat rendah. Keduanya juga sangat dibutuhkan oleh keluarga Chan. Pil guiwan juga merupakan ramuan budidaya yang mengandung banyak kekuatan spiritual dan dapat membantu para biksu berlatih dengan cepat. Panggil! Bisik Chan Daozhen. Dan begitu sosok sehat muncul di depan matanya, garis luarnya jelas, matanya tajam, dan dia tampak luar biasa hanya dengan melihatnya. Dan di dalam tubuhnya juga terdapat momentum yang sangat besar. Chan Wanj memberi penghormatan kepada kepala keluarga. Pria itu berlutut di depan Chan Daozhen, ekspresinya sangat hormat. Chan Daozhen mengangguk, sangat puas dengan tahap Nascent Soul. Keluarga Chan bisa berjalan menyamping di kota Menghe. Chan Daozhen tiba-tiba merasa tidak berdaya. Pembangunan secara alami membutuhkan aliran yang stabil, tetapi sistemnya sangat kuat seperti bermain catur. Dalam beberapa hari, para penjaga dalam tahap inkarnasi mungkin akan ditarik keluar. Memalukan. Ia melihat nilai keberuntungan yang telah berubah dari 51 menjadi 120. Hes! Chan Daozhen menghirup udara, begitu kuat hingga tidak ada batasannya. Bangun! Chan Wanj berdiri perlahan dan berdiri diam di sampingnya. Chan Daozhen membuka pintu dan berkata kepada Chan Wu. Jaga keluarga Chan. Saya akan keluar untuk mengurus beberapa hal. Chan Wu segera memberi hormat dengan hormat. Ya, kepala keluarga. Kemudian Chan Daozhen mengambil Chan Wanj dan meninggalkan keluarga Chan. Ada tahap dengan jiwa yang baru lahir di sisi Anda, rasa aman Anda meledak. Meskipun tahap Nascent Soul tidak dianggap kuat di seluruh hutan belantara, di daerah sekitar kota Menghe, dia adalah orang yang sangat kuat. Terlebih lagi, setelah mencapai tahap Nascent Soul, umurnya mendekati 3.000 tahun, yang dapat menjamin perkembangan keluarga yang stabil untuk waktu yang lama. Secara umum, hanya mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir yang benar-benar dapat tampil menonjol. Berjalan di jalan dan melihat lalu lintas yang sibuk, Chan Daozhen menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah meninggalkan rumah Chan sejak dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Dia keluar kali ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk membeli sumber daya pelatihan untuk murid keluarga Chan.
Penyerapan Lingxi memakan waktu dan tenaga, serta tidak semudah menggunakan obat mujarab. Walaupun ia sudah memiliki pil pengembalian, ramuan ini hanya dapat digunakan untuk meningkatkan wilayahnya. Efeknya mirip dengan menyerap Lingxi, tetapi efisiensinya lebih cepat. Bab ke-10. Kamar Dagang Ascendas. Ini juga merupakan kekuatan besar di kota Menghe, atau kekuatan terkuat. Kekuatan spesifik kamar dagang Tengfei tidak diketahui, namun cabangnya tersebar di puluhan kota dan memiliki pengaruh yang besar, terutama fokus pada bisnis dan tidak ikut serta dalam pertarungan antar berbagai kekuatan. Chan Daozhen masuk ke kamar dagang Tengfei dan langsung disambut oleh resepsionis sambil tersenyum. "Halo, Tuan, tapi apa yang Anda butuhkan? Ramuan, formasi atau jimat?" Chan Daozhen belum pernah ke tempat seperti kamar dagang Tengfei. Dia seperti orang transparan di keluarga Chan saat itu. "Paman, jika kamu tidak mencintai nenekmu, kamu tidak akan memperhatikannya." Meskipun lelaki tua itu tidak memarahi cucunya, dia juga tidak menyayanginya. Sikapnya sangat tenang. Oleh karena itu, batu spiritual yang diterimanya dari keluarganya setiap bulan tidak dapat menunjang dirinya mengeluarkan uang di tempat seperti ini. Chan Daozhen melirik ke lemari pajangan di sekitarnya dan kemudian bertanya, "Apakah Anda memiliki pil pembersih sumsum di sini?" Resepsionis segera tersenyum dan berkata, "Ya, tentu saja. Berapa yang diinginkan tamu itu?" Dia baru saja selesai berbicara. Setengah jalan lewat, sesosok tubuh berjalan di sampingnya. Resepsionis segera bereaksi dan memberi hormat kepadanya. "Saya telah bertemu manajer Zhou." Zhou memandang Chan Wanj dengan serius. Dia merasakan aura tahap Nascent Soul dari tubuh pihak lain. Terlebih lagi, dia masih seorang biksu tahap Yuanying yang aneh, dan sepertinya dia bukan berasal dari kota Menghe. Zhou berkata kepada resepsionis, "Silakan minggir." "Ya." Resepsionis memandang ke arah Chan Daozhen, dan kemudian segera menyingkir agar pramugara dapat menerimanya secara langsung. Tampaknya kedua orang ini memiliki latar belakang yang baik. Zhou tersenyum pada Chan Wanj dan berkata, "Rekan tahu, apa yang kamu butuhkan?" Setelah mendengar nama Zhou, staf resepsi di samping tiba-tiba terkejut. "Kalian pasti tahu kalau Guan Shizhou adalah seorang biksu di tahap Yuanying. Jika dia bisa disebut sebagai sahabat tahu, setidaknya dia adalah orang yang kuat di tahap Yuanying." Chan Wanj mengembalikan hadiah itu dengan tangannya, dan kemudian berkata dengan tenang, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan tuanku, saya hanyalah seorang pelayan." Mendengar ini, Zhou tertegun dengan rasa tidak percaya di matanya. Di tahap Nascent Soul, mereka hanyalah pelayan, jadi seberapa kuatkah keluarga ini? Zhou mengalihkan pandangannya ke Chan Daozhen. Dia awalnya mengira bahwa orang lain hanyalah junior yang dibawa dari tahap Nascent Soul, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia adalah kepala keluarga. Namun, dia juga sangat penasaran di dalam hatinya. Bagaimana mungkin orang di depannya, yang hanya berada di tahap formasi dan dapat membuat tahap jiwa yang baru lahir berperilaku begitu baik? Mungkinkah dia menyembunyikan tingkat kultivasinya? Zhou memiliki banyak pemikiran di benaknya, tetapi dia berkata dengan senyuman di wajahnya, "Maaf, bolehkah saya bertanya bagaimana saya memanggil orang ini?" Chan Daozhen tersenyum ringan dan berkata, "Chan Daozhen." Zhou berpikir sejenak, tapi tidak ada ingatan yang berhubungan dengan nama itu, tapi dia tetap bertanya sambil tersenyum. "Rekan Dawis Chan, meskipun pil pembersih sumsum ini hanya tingkat kuning menengah, Anda juga harus tahu bahwa bahannya relatif langka dan akan sangat bermanfaat bagi praktisi setelah meminumnya, jadi harganya lebih tinggi daripada kuning menengah normal. Ramuan tingkat rendah. Saya akan memberi Anda diskon 30.000 batu spiritual tingkat rendah." 30.000 batu spiritual tingkat rendah tidaklah mahal. Pil pembersih sumsum dapat meningkatkan fondasi meminumnya sampai batas tertentu. Mengonsumsinya berkali-kali dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan kondisi fisik
dan meningkatkan kualifikasi, tetapi tidak banyak kekuatan yang mampu membelinya. 30.000 batu spiritual tingkat rendah baik-baik saja jika digunakan oleh 1 atau 2 orang, tetapi jika digunakan oleh 10 atau 20 orang, itu akan menjadi terlalu sulit. Selain itu, peningkatan pil pembersih sumsum terbatas, sehingga kekuatan besar pun hanya menggunakannya untuk murid inti tersebut. Chan Daozhen berkata, "Dapatkan saya 150 dulu." Setelah mengatakan itu, Chan Daozhen langsung membuang beberapa tas Qiankun yang berisi total 4,5 juta batu spiritual tingkat rendah. "Berikan saja padaku barang-barang itu kepada keluarga Chan di Jalan Tiancheng." Jalan Tiancheng, keluarga Chan. Zhou Qi mengerutkan kening lagi, merasa sangat asing dengan keluarga Chan ini. Sebagai tahap Nation Soul, kekuatan yang biasanya dia temui di kota Menghe semuanya adalah yang teratas, dan selain itu, dia hampir tidak memiliki kesan apapun. Dan keluarga Chan ini, apakah mereka baru saja datang ke sini? "Baiklah, rekan Dawis Chan, berjalanlah perlahan. Saya pribadi akan mengirimkan ramuan itu ke rumah Anda paling lama dalam waktu setengah jam." Chan Daozhen mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Zhou Kai segera memanggil orang-orang untuk menanyakan asal-usul keluarga Chan. Di kota Menghe, dan dengan panggung jiwa baru lahir yang masih memimpin, saya belum pernah mendengar kekuatan seperti itu. Jika pihak lain tidak memasuki kota Menghe baru-baru ini, maka saya hanya akan melalaikan tugas saya. Chan Daozhen baru saja kembali ke rumah Chan, dan Chan Yun juga kembali. Pada saat ini, wajah Chan Yun dipenuhi dengan senyuman, dia terlihat sangat bahagia, dan langkahnya ringan. Tuan, peristiwa yang sangat membahagiakan!" teriak Chan Yun dari kejauhan. Ketika dia berjalan ke arahnya, dia melihat pria aneh di belakang Chan Daozhen, dan sedikit terkejut. Itu adalah wajah aneh lainnya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya, tetapi berkata dengan nada gembira, "Guru, kami telah memperoleh banyak keuntungan dengan menghancurkan keluarga Sun. Batu spiritual tingkat rendah yang mereka simpan sendiri berjumlah hampir 7 juta, dan di sana juga beberapa bernilai hampir 410-an ribu batu spiritual tingkat rendah. Dan setelah mengambil alih properti keluarga Sun, pendapatan tahunan kami diperkirakan akan mencapai 1,5 juta batu spiritual per tahun. Keluarga Sun memiliki dasar yang kuat dalam kota Menghe. Sebagai perbandingan, dalam keadaan seperti itu, keluarga Chan lebih seperti kekuatan yang baru muncul, tetapi ini adalah keluarga yang baru muncul dalam beberapa dekade terakhir. Ia tidak memiliki sumber keuangan sama sekali, dan batu spiritual yang diperolehnya pada dasarnya adalah dari beberapa kegunaan. Gudang keluarga Chan tidak menyimpan lebih dari 2 juta batu spiritual. Tetapi keluarga Sun memiliki hampir 11 juta batu spiritual tingkat rendah, yang dapat menutupi kekurangan keluarga Chan. Dengan panen yang begitu besar, ditambah dengan Chan Daozhen, seorang biksu muda di tahap alkimia, masa depan keluarga Chan tidak terbatas. Memikirkan hal ini, Chan Yun tidak bisa menahan kegembiraan di wajahnya. Chan Daozhen tampak acuh tak acuh, hanya tersenyum dan mengangguk. Menghadapi pernyataan yang meremehkan Chan Daozhen, Chan Yun tertegun sejenak, senyum di wajahnya terhenti, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Apakah ekspresimu normal? Kali ini keluarga Sun hancur, bukankah kita harus bersorak untuk keuntungan sebesar itu? Meski kamu tidak bersorak, setidaknya kamu harus menunjukkan sedikit kegembiraan, bukan? Chan Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. "Guru, bukankah ini layak untuk dibahagiakan?" Chan Daozhen menatapnya dalam-dalam, seolah berkata, "Apakah ini layak untuk dibahagiakan? Bukankah mereka hanya 11 juta roh tingkat rendah? Mungkin besok akan ada banyak sekali hadiah yang diundi." Namun, dia tetap menunjukkan senyuman kaku untuk menunjukkan bahwa dia sangat bahagia. "Chan Yun, bisakah kamu tersenyum sedikit lebih palsu?" Saat mereka berjalan menuju ruang pertemuan keluarga Chan, Chan Yun terus-menerus melaporkan kepada Chan Daozhen tentang urusan keluarga Chan. Chan Daozhen tidak pandai dalam hal ini.
Jadi dia terdengar sedikit terganggu, tetapi dia menemukan bahwa nilai keberuntungan keluarganya telah meningkat dari 120 menjadi 125. Seharusnya juga karena kumpulan batu spiritual yang dipanen setelah memusnahkan keluarga Sun memberi mereka bonus keberuntungan. Karena ini bisa dianggap sebagai peningkatan kekuatan keluarga yang terselubung. Cukup serbaguna. Bab ke-11.